Satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di ngobrol asik bareng penyuluh KB. Guys, hari ini saya berada di Kabupaten Bone Bolango, salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo. Dan lokasi hari ini ngopi kita berada di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Kita akan menjumpai salah seorang penyuluh KB di sini yang menurut kami luar biasa, ya beliau. Dan kita akan berbincang-bincang dengan penyuluh ini, namanya Ibu Veronica Lateka. Kita berada di Balai Penyuluh KB Kecamatan Tapa. Yuk kita bareng sama-sama. Oke guys, sekarang kita berada di Balai Penyuluh Kecamatan Tapa. Ya, ini balainya bersebelahan dengan kantor camat Tapa. Jadi hampir 90% di Provinsi Gorontalo, Balai Penyuluh KB itu berpapasan atau berseberangan dengan kantor camat Tapa. Yuk kita ikuti terus. Assalamualaikum. Luar biasa. Selamat pagi, Ibu Veronica. Ya, ini Balai Penyuluh KB Kecamatan Tapa. Berapa penyuluh di sini? 3 orang. 3 orang. Iya. Oh, jadi ASN semua ya? ASN semua. Ada selain ASN ada? Tidak. Tidak ada ya? Jadi ASN semua. Ayo guys, coba kita lihat suasana balainya. Ini ada ruang kerja, ya. Ini ada ruang kerjanya luar biasa, ber-AC lagi plus pakai kipas lagi, ya kan? Nah, ini suasananya guys. Jadi di sini ada ruang meetingnya. Ini ada ruang meetingnya, ada ruang rapatnya bersama para kader ya. Berapa jumlah desa di sini, Bu? 7 desa. Ya, 7 desa. Kader, jumlah kader? Jumlah kader keseluruhannya 29. 29. Jadi 7 desa dengan 3 penyuluh KB, berapa per wilayah binaan? Ada yang 3, ada yang 2. Ada yang 2 ya. Kalau Ibu Veronica? 2. 2. Desa apa saja? Itu sama desa Kramat. Kalau Butu dan desa Kramat. Ya. Oke. Ada agenda hari ini? Kebetulan hari ini ada penyerahan BKB kit stunting di desa Kramat. Desa Kramat. Kebetulan desa Kramat juga salah satu desa Kampung KB Kampung yang ada KB. di Kecamatan Tapa. Iya. Boleh kita nanti sama-sama Iya. penjelasan ya. Oke, tapi sejenak kita bikin diskusi dulu. Oke, ayo guys. Kita diskusi dulu di sini. Guys. Luar biasa ini balainya. Ya, rata-rata hampir semua balai di Bone Bolango juga standarnya begini ya. Iya ya. Ada ruang rapatnya, ada ruang kerjanya, ada. Oke guys, kita sejenak dulu memperkenalkan diri. Silakan, Bu Veronica, perkenalkan diri dulu, nama. Terima kasih. Ya. Saya sebagai penyuluh KB Kecamatan Tapa. Nama saya Veronica Lateka. Saya mempunyai desa binaan yaitu Desa Tarulobutu sama Desa Kramat. Ya, bisa dipanggil apa? Butiko. Butiko. Yes, Butiko. Ini
penyuluh yang luar biasa. Apa saja yang menjadi tugas dan fungsi di balai? Ketika selain kita ke lapangan, apa kegiatan yang dilakukan di balai? Kegiatan yang ada di balai yaitu kita melakukan pembinaan terhadap PPKB Desa, yaitu tiap bulan itu rutin ada pencatatan dan pelaporan. Ada pertemuan di sini juga ya? Iya, ada pertemuan. Iya, setiap bulan. Tiap bulan. Apa saja yang apa saja yang didiskusikan dengan kader penyuluh dengan PPKB Desa? Ini tentang apa? Pencatatan pelaporan yang ada di SIGA itu tiap bulan harus ada, karena kan capaian yang ada di kita itu kan dari kader. Betul, betul. Jadi kader yang selalu melakukan pembinaan, push ya. Iya. Nanti mereka ada semacam formulir yang harus diisi dan itu Di dipantau. satu desa. Iya. Dan masing-masing penyuluh mengerjakan masing-masing wilayahnya ya. Iya, masing-masing. Iya. Wilayah binaan. Iya. Di sini korilnya Ibu Nuriati Ibu Nuriati Loda ya, di sini penyuluh. Iya. Selain fungsi balai ini sebagai pertemuan kader, apalagi yang biasa ada pertemuan mini lokakarya. karya 3 bulan sekali. Ya. di balai sini ya? Balai. Itu mengundang siapa-siapa? Lintas sektor. Lintas sektor, iya. Betul. Apalagi? Ada pertemuan PKK juga Pak di sini. Oh, PKK mitra. Jadi keseringan digunakan karena dekat kecamatan ya. Iya, kan. Jadi keseringan digunakan media fasilitasi untuk rapat pertemuan ya. Iya, luar biasa. Guys. Setelah yang berikut Ibu Vero, bagaimana dengan melihat kondisi dua desa ya? Iya. Desa Keramat dan Desa Talulobat. Talulobutu. Talulobutu ya, Talulobutu memang agak sedikit keren ya nama-nama desa dengan bahasa daerah guys di Gorontalo. Iya. Kader berapa sih honor kader di Bojonegoro? Itu kader yang ada khususnya di Kecamatan Tapa itu Pak, mereka kader kesehatan, mereka juga kader PPKB. Oh, jadi Iya. multifungsi ya. Jadi dia kader kesehatan, sudah dia kader PKP, kader program KB, sudah semua lintas ya. Jadi memang serba pakai ya, serba bisa begitu ya. Iya. Bagaimana program ketahanan keluarga poktan di wilayah Tapa? Alhamdulillah Pak, waktu kemarin di Desa Keramat itu ada pertemuan poktan karena kan sudah jalan toh. Berjalan program-programnya ya. Iya. Jadi dukungan para lintas sektor, dukungan para desa, kepala desa luar biasa ya. Iya. Iya, luar biasa. Tempat tinggal di mana sih? Di Tapa. Apa? Dekat ya dari sini? Iya. Oh, memang asli Tapa ya? Iya. Ya, sehingga memang kalau asli begini kan tahu lah karakteristik masyarakat ya, di masyarakat. Bagaimana capaian kami di sini? Capaian kami di sini Pak, kemarin laporan bulan Februari baru 20%. Ya, PB-nya? Karena kemarin itu kan ada pelayanan KB dalam rangka Hari Patriot. Oh, jadi di sini pelayanan KB-nya keseringan dibuat momentum atau statis di Paskes? Biasa momentum, biasa juga status. Berapa sih Paskes di sini? Satu Paskes saja ya. Satu Paskes dengan jumlah desa 7 itu bisa tercover? Iya. Atau ada pelayanan di Pustu, di Pol? Tidak ada, pelayanannya hanya di Harus di Paskes. Iya, Paskes. Di Paskes ya. Apa yang menonjol di sini pada tingkat alat kontrasepsi? Kalau Kecamatan Tapa itu Pak dikenal dengan Kecamatan Ayudi. Wes, luar biasa ya. Iya. Jadi sampai sekarang Sampai sekarang kayaknya sudah menurun. menurun ya. Yang sekarang itu yang banyak itu implan.
implan ya. Di mana-mana itu implan kayak kacang goreng. Orang kadang dari suntik dia pindah ke implan, kan sama itu kan, tetap hormonal gitu. Oke, Ibu Tiko ya. Ini apa kan dikenal dengan daerah adat ya. Ya, jadi kan apalagi dengan program KB ya kan, keluarga berencana disandingkan dengan adat kebiasaan di Tapa, bagaimana ya Ibu Tiko melihat? Iya, memang Kecamatan Tapa ini dikenal dengan kecamatan yang adat. Hal-hal kecil pun dikaitkan dengan adat. Dengan adat ya, betul. Jadi apapun itu Iya. ya memang seringan ya kalau kita lihat, apalagi acara-acara seremoni ya harus dengan adat. Maka penyuluh harus mampu melakukan advokasi juga di toko-toko adat ya di kecamatan ini, bagaimana supaya dukungan program adat kan begitu kan, supaya bagaimana polarisasi yang kita bangun untuk mendorong capaian program, baik dia di capaian KB, di di ketahanan keluarga, poktan itu bisa tercapai kan begitu. Sekarang kalau kita lihat balainya, bagaimana dukungan pemerintah melalui DAK fisik Bu Vera Ibu Tiko di balai ini, sarananya apa yang kurang? Yang kurang itu kan lemari. Oh, lemari ya. Iya. Ya, nanti kan kita dorong nih. Iya. Kita ingin dorong ke pemerintah melalui arsip, karena sudah itu lemari arsip itu kan sudah lama. Iya. Iya, jadi insya Allah ini nanti kan bisa didengar juga oleh pemerintah kabupaten kali Dinas KB. Butuh nih apa nih butuh lemari arsip ya, banyak dokumen-dokumen yang harus disimpan, ditata, dan itu nanti bisa di backup dengan anggaran DAK fisik ya, insya Allah. Saya yakin itu pasti masuk karena salah satu sarananya masuk dalam penuh DAK fisik. Apalagi? Itu aja ya, tapi sarannya komputer ada ya, laptop, lalu Infocus, ada semua ya. Sarananya luar biasa, ini sangat luar biasa ya. Dulu kita tidak punya balai, sekarang punya balai, jadi rasa nyaman ya. Rasa nyaman teman-teman penyuluh KB dalam melakukan penggerakan program di balai penyuluh KB. Bagaimana dukungan mitra? Alhamdulillah Pak, lancar. Bagus ya. Keseringan ada diskusi apa semua, konsultasi apa ya, luar biasa. Itu harus dipertahankan kan. Kita tidak bisa melakukan pergerakan program tanpa ada dukungan para mitra, ya kan? Kalau Ibu Tiko kerja sendiri ya tentunya tidak bisa kan? Harus dibantu oleh para tokoh formal, tokoh informal. Nah, apalagi tadi disebutkan yang tim penggerak PKK, bagaimana hubungan dengan tim penggerak PKK tentang program? Alhamdulillah kami di penyuluh itu Pak masuk di Ketua Pokja 4. Oh, jadi penyuluhnya masuk di wakil ketua Pokja 4. Dan memang keseringan penyuluh itu masuk di Pokja 4 ya. Iya, jadi kalau ada kegiatan para tim penggerak PKK sering dilibatkan ya. Ada misalnya lomba PKK desa, kecamatan ya. Begitu. Jadi kalau Ibu Tiko keseringan ke lapangan pakai motor ya? Pakai motor, luar biasa. Iya. Berapa jumlah keluarganya? Jumlah anak baru satu ya. Tidak mengganggu keseringan anak itu protes ya dengan pekerjaan orang tuanya sebagai penyuluh KB. Jadi kan keseringan datang pagi, pulangnya jam berapa kantornya? Setengah lima ya, luar biasa. Jadi sendiri ya ke balai, naik motor ke areal Tapa ini kan masih dalam dataran ya, belum ada pegunungan. Ada pegunungan. Belanda sama Meranti. Oh iya, istilahnya sama Meranti ya. Yang punya wisata itu ya. Itu wilayahnya siapa tuh? Ibu Risna. Ibu Risna ya, luar biasa. Oke, kayaknya kita udah ke desa Keramat ya. Keramat, Pak Ayah sudah menunggu sana. Oke guys, cukup di sini diskusi kita di balai karena Ibu Veronica ada jadwal penyerahan BKB kit ya. BKB kit stunting
di Kampung KB di Desa Keramat. Ayo kita sama-sama bersama Ibu Veronica ke lokasi Kampung KB Desa Keramat. Yuk. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kita sudah ada di Desa Keramat, Bu Eko ya. Salah satu desa binaannya Ibu Veronica. Kebetulan hari ini ada penyerahan BKB kit untuk kelompok BKB. Ya. Ayo guys, kita coba. Ini Desa Keramat. Berapa kilo dari sana? Sekitar 2 kiloan ya? Oke. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ini ayahnya. Ya. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam ya, mari Pak. Mohon izin ayah, kami dari podcast penyuluh. Hari ini lagi ngopi. Jadi ngobrol asik bareng penyuluh KB. Kebetulan dengan Ibu Veronica. Hari ini kita mengunjungi beliau dan hari ini kebetulan beliau ada agenda penyerahan BKB kit. Ya. Oke. Penyerahannya secara simbolis atau gimana? Secara simbolis ke untuk kadernya ya. Oke, disilakan. Kayaknya sedikit. Ya. Langsung ke saya atau kemudian saya serahkan gimana? Ya, silakan ke ayah, Ya. lalu ke ya. Ya. Oke. Dengan ucapan Al-Rahmin, saya kepada sekarang menerima dengan senang hati, rasa syukur yang mendalam kit BKB untuk insya Allah bisa dimanfaatkan oleh kader penyuluh untuk bisa meningkatkan kinerja, mendata masyarakat terutama anak-anak muda, generasi muda agar bisa diarahkan ke hal yang lebih baik. Oke. Nah, dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kit KB ini kami serahkan, insya Allah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Sebentar, saya mau ingin ngobrol dulu dengan kader KB-nya. Ya, ini apa nama? Ridwan Halid. Ridwan Halid. Berapa sasaran kelompok BKB yang ada di desa Bapak? Sekitaran 50 kakak. 50 kakak. Ya. Ini sesuai dengan ini anggaran DAK fisik ya, yang diserahkan ke kelompok dan ini dalam bentuk tab ya, dalam bentuk smartphone. Ini nanti menjadi sebuah edukasi masyarakat sasaran kelompok BKB yang ada di Desa Keramat. Apa yang Ridwan lakukan di wilayah Bapak sebagai ketua BKB? Saya alhamdulillah mengumpulkan Karang Taruna untuk melakukan hal-hal yang positif seperti bermain bola, ada pengajian dan ada kerja bakti. Oke. Ada kendala tidak? Mumpung ada kepala desa di sini. Alhamdulillah Dari sisi anggaran apa? Alhamdulillah tidak ada kendala. Iya, oke ya. Ya. Oke. Makasih, Ya. Ridwan ya. Oke guys, sebentar kita ingin ngobrol diskusi sejenak dengan Pak Kepala Desa di Desa Keramat. Kita ingin sedikit berdiskusi tentang bagaimana program bank kerjaan di desa ini. Ya. Kita ngobrol di luar aja Pak ya. Biar Oke, lebih agak segar ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena desa kami salah satu desa yang dipilih menjadi destinasi pencanangan Kampung KB. Sejak dicanangkan Desa Keramat sebagai destinasi Kampung KB di tahun 2018, banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di desa. Baik itu bina keluarga lansia, bina keluarga remaja maupun bina keluarga balita yang merupakan program bagian yang tidak terpisahkan dari Kampung KB itu sendiri. Betul. Ya, dengan demikian di desa ini kita sudah bisa memetakan persoalan-persoalan apa yang menjadi persoalan remaja, apa yang menjadi persoalan lansia, sehingga melalui dana desa kami intervensi anggaran untuk bagaimana memastikan bahwa
hal-hal yang berkaitan dengan kampung KB itu bisa diakomodir. Contohnya di Bina Keluarga Balita itu kita memberikan bantuan makanan tambahan buat balita di posyandu, kemudian pemberian vitamin dan susu. Demikian juga untuk Bina Keluarga Remaja (BKR), kita mengumpulkan remaja itu, mereka diperiksa untuk diberikan vitamin untuk jangan sampai mereka kekurangan darah di masa remajanya, sehingga ketika mereka memasuki usia pernikahan nanti mereka sudah siap menjadi calon ibu rumah tangga yang baik. Kemudian buat remaja juga kita kumpulkan dalam bentuk Karang Taruna dalam kegiatan-kegiatan olahraga. Kebetulan kita punya fasilitas juga Pak, sarana olahraga, di mana setiap pagi dan sore mereka berolahraga di situ. Nah, kita juga di situ memberikan edukasi, memberikan pemahaman, pendidikan kepada mereka bahwa masa remaja ini masa yang paling indah, tetapi jangan disalahgunakan. Apalagi seorang wanita, ibarat sebuah gelas kalau sudah retak tidak bisa bersambung lagi. Kita disampaikan kepada generasi muda bahwa ketika kita mengupdate diri menjadi yang baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang terbaik, dan insya Allah orang baik akan mendapatkan jodoh juga orang terbaik. Luar biasa ya, luar biasa. Kalau kepala desa semacam Pak Yamin ini ada 10-20 orang, luar biasa ini. Gorontalo. Oke, Pak Yamin, saya ingin berapa sih detail anggaran yang Bapak porsikan kepada program Bangga Kencana atau program KB? Ya, kalau mau diakumulasikan lebih dari 150 juta ya untuk desa inklusi. Di mana itu yang pertama Bina Keluarga Balita. Di situ posyandu itu bukan hanya sekedar pemeriksaan, tetapi juga pemberian makanan tambahan buat mereka. Kemudian juga buat ibu-ibu mereka, ya, ibu-ibu mereka juga diberikan bantuan makanan bergizi, baik itu dalam bentuk kemasan maupun bahan mentah, seperti sembako. Kemudian juga untuk lansia itu lebih kepada pemberian pelayanan kesehatan, di mana mereka setiap bulan itu ada pelayanan posmindu. Di situ diperiksakan ada gula darah, kolesterol, asam urat sampai diabetes, yang semua peralatannya kita tanggung, semua peralatannya. Kemudian mereka juga diberikan makanan juga, buah segar pada mereka, serta diberikan pendidikan juga buat ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang menyusui, bagaimana menyiapkan menu yang baik buat balita mereka. Sehingga kegiatan ini mereka sangat antusias, dan setiap bulan mereka berbondong-bondong, dan hampir dipastikan semua masyarakat sudah terdeteksi potensi persoalan kesehatan mereka. Apa yang menjadi kendala pada sini? Ada persoalan apa di Keramat? Hal yang agak sedikit memerlukan waktu, tenaga Pak Yamin untuk harus mempresur persoalan ini. Ya, yang menjadi pesan kami adalah bahwa terkadang yang mengunjungi posyandu atau posbindu utamanya itu adalah mereka yang betul-betul sadar. Tetapi ada juga kepala keluarga atau anggota masyarakat yang tidak mau datang, sehingga kita butuh perhatian ekstra. Kita datangi, istilahnya kita berkunjung. Kita berkunjung bersama dengan kader kesehatan, perawat desa, bidan, kemudian mengunjungi mereka bahwa paradigma kesehatan hari ini bukan ketika sakit kemudian berobat ke dokter, tetapi ketika kita mengetahui potensi penyakit yang akan menimpa kita, kita sudah bisa mengantisipasinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan mungkin olahraga yang cukup, tidur yang teratur, serta pola makan bisa diatur, serta membaca literasi tentang bagaimana menjaga kesehatan itu sendiri. Luar biasa. Terakhir Pak Yamin, apa harapan dari sisi program Bangga Kencana di Desa Keramat? Ya, yang pertama tentunya saya sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa program Bangga Kencana di Desa Keramat ini walaupun sudah berjalan dengan baik, tetapi masih perlu ada satuan-satuan khusus. Perlu ada semacam peningkatan kapasitas, ada bimtek, ada semacam workshop atau seminar tentang kesehatan itu sendiri, sehingga masyarakat kita benar-benar sadar bahwa kesehatan itu merupakan aset terbaik untuk modal hidup di sini, dan insya Allah menjadi modal kita untuk bisa menuju ke kehidupan yang lebih baik lagi. Kader program bagaimana Pak di sini? Alhamdulillah kader di sini mereka semangat, mereka kerja baik, dan memang kita berikan motivasi kepada mereka bahwa menjadi karir kesehatan itu bukan hanya sekedar bekerja, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana kita juga mentransformasi pengetahuan kita tentang kesehatan, sehingga kalau kita sehat, kemudian kita berbagi, insya Allah kita jadi ceria dan kita akan umur panjang dan sehat selalu. Boleh tahu Pak berapa honor para kader di sini? Kalau kader di desa di seluruh Bodetabek itu sama Pak. Standarnya melalui peraturan bupati memang ada cuma 500.000 per bulan, tetapi mereka ada telepon lain,
Dan kita berikan mereka pemberdayaan ketika ada kegiatan di desa, kita melibatkan mereka sehingga ada potensi kawan mereka lain untuk bisa Wih, mereka luar biasa. seperti menjadi PPS mungkin, Iya. kemudian menjadi tenaga penyuluh dan tenaga pencaca di BPS. Semua instansi yang bekerja sama desa kita arahkan karena mereka yang membantu kami di sini, Iya. maka mereka jadi terus mendapatkan pekerjaan sampingan sehingga mereka insya Allah dapat tambahan penghasilan dari kegiatan itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Yani. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke guys, luar biasa. Hampir sejam lebih kita dalam perjalanan ngopi bareng dengan rekan kita ini, Ibu Veronica Lateka. Luar biasa. Ya kalau kita melihat suasana Desa Keramat ini yang menjadi Kampung KB, destinasi yang sangat panorama desa ya, dengan hiruk pikuk masyarakat yang dinamikanya luar biasa para pemirsa sekalian. Jadi sekian sampai di sini dulu podcast kita. Dua hal yang menjadi catatan penting kita dalam podcast hari ini, episode ketiga. Yang pertama adalah komunikasi para penyuluh KB dengan mitra kerja. Itu sangat penting. Bagaimana kita mengadvokasi para mitra-mitra kerja, tokoh-tokoh formal, tokoh informal, sehingga bagaimana dukungan program Bangga Kencana dari para mitra kerja, tokoh-tokoh formal, tokoh informal lebih dikuatkan lagi. Dan yang kedua adalah semangat, ya. Semangat para kader-kader kita lihat tadi, kader KB yang luar biasa komitmennya dalam rangka untuk mendorong program. Kita berharap ke depan para kader-kader program lebih dikuatkan kapasitasnya, lebih dikuatkan keberadaan eksistensinya, sehingga bagaimana memaksimalkan kerja-kerja para kader-kader ini akan lebih kuat, lebih terdorong program-program Bangga Kencana di Provinsi Gorontalo. Oke guys, sampai jumpa di podcast Ngopi yang keempat. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.